Assalamualaikum teman-teman, jumpa lagi dengan Miss Eti Isnawati. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga sehat dan senantiasa dalam perlindungan dan penjagaan Allah ya. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar materi IPA bab terakhir di kelas 7, yaitu mengenai tata surya. Sebelum dimulai, kita berdoa dulu ya agar Allah mudahkan kita untuk memahami materi kali ini. Yuk sama-sama kita awali dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, tata surya. Adapun tujuan pembelajaran kita pada materi kali ini adalah yang pertama, menganalisis sistem tata surya, kemudian mendeskripsikan keanggotaan tata surya, kemudian menganalisis bumi sebagai planet, kemudian menganalisis gerak rotasi dan revolusi bumi, selanjutnya menganalisis gerak rotasi dan revolusi bulan, dan yang terakhir menganalisis terjadinya gerhana. Ya, sebelum memulai materi mengenai tata surya, Miss akan menyampaikan firman Allah dalam surat Al-Anbiya ayat 33 yang berbunyi, wa huwal ladzi khalaqal laila wan nahara wasyamsa wal qamar kullun fi falaki yasbahun, yang artinya, dan dialah Allah yang telah menciptakan malam dan siang, matahari dan bulan, masing-masing dari keduanya itu beredar di dalam garis edarnya. Ternyata jauh sebelum ilmu pengetahuan dan teknologi mengenai astronomi berkembang, Allah sudah menyampaikan dalam Al-Quran bahwa benda-benda langit memiliki garis edar atau lintasan. Nah, pada bab ini kita akan membuktikan kebenaran dari firman Allah tersebut. Berikut ini gambaran mengenai sistem tata surya kita. Dalam Al-Quran surat Az-Zariyat ayat 7, Allah berfirman, was-samaa'i dzatil hubuk, yang artinya demi langit yang mempunyai jalan-jalan. Sebagian ahli tafsir mengatakan bahwa yang dimaksud pada ayat ini adalah orbit atau lintasan benda-benda yang ada di langit. Berdasarkan video yang telah kita saksikan tadi, tampak bahwa dalam tata surya, benda-benda langit seperti planet beredar mengelilingi matahari sesuai dengan lintasannya masing-masing, seperti yang disebutkan oleh Allah dalam surat Az-Zariyat ayat 7 tadi. Maha suci Allah yang berkuasa atas alam semesta dan seluruh isinya. Selanjutnya kita akan bahas mengenai susunan tata surya. Oke, susunan tata surya kita antara lain terdiri dari matahari, planet, komet, asteroid, meteoroid, dan bulan. Berikut ini penjelasan mengenai susunan tata surya tersebut. Yang pertama, matahari. Matahari adalah pusat dalam sistem tata surya kita. Matahari merupakan bintang yang dapat memancarkan cahayanya sendiri. Suhu di permukaan matahari mencapai 6000 derajat Celcius. Yang kedua, planet. Planet merupakan benda langit yang tidak dapat memancarkan cahaya sendiri. Planet memiliki lintasan atau orbit yang mengelilingi matahari. Lintasan atau orbitnya bersih, artinya tidak dilalui oleh planet atau benda langit lainnya. Yang ketiga adalah komet. Ya, komet ini benda langit yang mengelilingi matahari dengan garis edar berbentuk lonjong. Komet sering disebut sebagai bintang berekor. Akan tetapi istilah tersebut tidak tepat karena komet bukanlah sebuah bintang. Selanjutnya, asteroid. Asteroid merupakan benda langit yang mirip dengan planet-planet, terletak di antara orbit Mars dan Jupiter. Asteroid disebut juga planetoid atau planet kerdil. Berikutnya, meteoroid adalah batuan-batuan kecil yang sangat banyak dan melayang-layang di angkasa luar. Batuan-batuan ini masuk ke atmosfer bumi karena pengaruh gravitasi bumi. Meteoroid yang bergesekan dengan atmosfer bumi dan habis terbakar sebelum sampai permukaan bumi disebut meteor. Adapun meteoroid yang tidak habis terbakar dan sampai di permukaan bumi disebut meteorit. Ya, yang terakhir adalah bulan. Bulan merupakan benda langit yang mengitari bumi, disebut juga sebagai satelit bumi. Karena bumi mengitari matahari, maka bulan juga mengitari matahari bersamaan dengan bumi. Selain itu, bulan juga berputar pada porosnya sendiri. Oke, selanjutnya kita akan bahas khusus mengenai planet. Ya, hingga tahun 2006, Pluto masih dianggap sebagai planet. Namun, setelah ditemukan objek-objek besar serupa di luar garis orbit Neptunus, para astronom menurunkan kategori Pluto menjadi planet Katai atau planet kerdil, atau dikenal juga dengan dwarf planet.
Dengan demikian, dalam tata surya kita saat ini hanya ada 8 planet, yaitu Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Ya, untuk mempermudah menghafal urutan ke-8 planet ini, kita bisa menggunakan jembatan keledai sebagai berikut. Kata-katanya adalah membawa vas bunga mawar jingga saat ujian nanti. Ya, yang perlu diperhatikan adalah huruf depannya saja. Huruf M pada kata membawa itu untuk Merkurius, gitu ya. Kemudian huruf V pada kata vas untuk Venus. Huruf B pada kata bunga untuk Bumi. Huruf M pada kata mawar untuk Mars. Huruf J pada kata jingga untuk Jupiter. Huruf S pada kata saat untuk Saturnus. Huruf U pada kata ujian untuk Uranus, dan yang terakhir huruf N pada kata nanti untuk Neptunus. Gimana? Lebih mudah kan menghafalnya? Ya, selanjutnya kita akan membahas tentang planet tempat kita tinggal, yaitu Bumi. Bumi adalah satu-satunya planet yang diketahui adanya kehidupan sampai saat ini. Bumi berbentuk seperti bola yang tertekan pipih di sepanjang sumbu dari kutub utara dan kutub selatan. Bumi berputar pada porosnya yang disebut sebagai rotasi bumi. Rotasi bumi membutuhkan waktu 23 jam 56 menit. Arah rotasi bumi dari barat ke timur. Rotasi bumi menyebabkan gerak semu harian matahari, terjadinya siang dan malam, serta perbedaan waktu. Juga pembelokan arah angin dan arah arus laut. Selain melakukan rotasi, bumi juga melakukan revolusi atau beredar mengelilingi matahari. Revolusi bumi membutuhkan waktu 365,25 hari. Arah revolusi bumi berlawanan dengan arah perputaran jarum jam. Revolusi bumi menyebabkan terjadinya gerak semu tahunan matahari, perbedaan namanya siang dan malam, dan pergantian musim. Bumi memiliki satelit yang bernama bulan. Bulan berbentuk bulat mirip planet. Bulan tidak dapat memancarkan cahaya sendiri, melainkan hanya memantulkan cahaya matahari. Bulan melakukan 3 gerakan sekaligus, yaitu gerak berputar pada sumbunya atau rotasi, gerak mengelilingi bumi, dan gerak bersama-sama bumi mengelilingi matahari. Adanya gerakan bulan dapat menyebabkan perubahan bentuk bulan yang terlihat dari bumi atau disebut dengan fase bulan, antara lain fase bulan sabit dan fase bulan purnama. Gerakan bulan juga menyebabkan terjadinya gerhana bulan, gerhana matahari, dan pasang surut air laut. Oke, selanjutnya kita akan bahas mengenai gerhana. Gerhana adalah peristiwa terhalangnya sinar matahari oleh bumi atau bulan, sehingga bumi atau bulan tidak mendapatkan cahaya matahari. Gerhana disebabkan adanya bayangan yang dibentuk oleh bumi atau bulan yang terletak dalam satu garis. Gerhana dibedakan menjadi 2, yaitu gerhana bulan dan gerhana matahari. Ya, pada gerhana bulan terjadi saat sebagian atau keseluruhan penampang bulan tertutup oleh bayangan bumi. Itu terjadi bila bumi berada di antara matahari dan bulan atau pada satu garis lurus yang sama, sehingga sinar matahari tidak dapat mencapai bulan karena terhalangi oleh bumi. Gerhana bulan dapat dibedakan menjadi 3 macam, yaitu gerhana bulan total, gerhana bulan sebagian, dan gerhana bulan penumbra. Gerhana bulan total akan terjadi apabila posisi bulan tepat berada di daerah umbra atau di dalam bayangan bumi yang gelap. Gerhana bulan sebagian, bayangan bulan ada di 2 bagian. Satu bagian menempati umbra bumi dan bagian lain berada di penumbra. Selanjutnya, pada tipe gerhana bulan penumbra, seluruh bayangan bulan berada di bagian penumbra bumi. Akibatnya, seluruh bagian bulan masih dapat terlihat, tetapi dengan warna yang suram. Oke, selanjutnya gerhana matahari. Gerhana matahari terjadi ketika posisi bulan terletak di antara bumi dan matahari, sehingga
terlihat menutup sebagian atau seluruh cahaya matahari di langit bumi. Berdasarkan cara tertutupnya matahari, terdapat 4 jenis gerhana matahari, yaitu gerhana matahari total, gerhana matahari cincin, gerhana matahari sebagian, dan gerhana matahari hibrida atau campuran. Walaupun bulan berukuran 400 kali lebih kecil daripada matahari, bulan terletak 400 kali lebih dekat ke bumi, sehingga kedua benda langit ini tampak hampir sama besar di langit bumi. Karena orbit bulan berbentuk elips, jaraknya dari bumi sedikit berubah-ubah, sehingga kadang bulan tampak lebih besar dan mampu menutupi matahari dan menyebabkan gerhana matahari total. Atau kadang lebih kecil dan hanya dapat menyebabkan gerhana matahari cincin. Nah, itu tadi penjelasan Miss mengenai tata surya. Masya Allah ya, ternyata begitu besar kekuasaan Allah yang mampu mengatur alam semesta ini dengan amat sempurna. Dalam surat Az-Zumar ayat 5 Allah berfirman, Dia menciptakan langit dan bumi dengan tujuan yang benar. Dia menutupkan malam atas siang dan menutupkan siang atas malam dan menundukkan matahari dan bulan, masing-masing berjalan menurut waktu yang ditentukan. Ingatlah, Dialah yang maha perkasa lagi maha pengampun. Semoga setelah mempelajari materi mengenai tata surya ini dapat menambah kecintaan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya robbal alamin. Ya, berikut ini ada link kuis pemahaman mengenai penjelasan yang Miss berikan tadi. Ya, jangan lupa dikerjakan ya. Berikut ini linknya. Demikian pembelajaran kita hari ini. Mari kita akhiri dengan bersama-sama mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih banyak sudah menonton video ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Ya, terima kasih banyak semuanya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.